Sejak awal Januari hingga 31 Desember 2023, Otoritas Jasa Keuangan telah menerima 319.416 permintaan layanan, termasuk 23.064 pengaduan dari masyarakat. Selain itu juga terdapat laporan adanya indikasi 115 pelanggaran dan juga 2.326 sengketa yang masuk dalam Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan atau LAPS SJK. Menurut OJK, pihaknya akan terus mendorong penyelesaian pengaduan yang masuk melalui aplikasi portal perlindungan konsumen, baik yang berindikasi sengketa maupun yang berindikasi pelanggaran. Sejak awal Januari hingga 31 Desember 2023, kami telah menerima 319.416 layanan, termasuk di dalamnya 23.064 pengaduan, 115 pengaduan berindikasi pelanggaran, dan 2.326 sengketa yang masuk ke dalam Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa atau LAPS, sektor jasa keuangan. Dari pengaduan tersebut, sebanyak 10.854 berasal dari sektor perbankan, 5.677 berasal dari industri financial technology, 4.528 berasal dari industri perusahaan pembiayaan, 1.608 berasal dari industri asuransi, serta sisanya merupakan layanan sektor pasar modal dan IKNB lainnya. Rekan-rekan media yang kami hormati, OJK terus mendorong penyelesaian pengaduan yang masuk melalui APPK atau aplikasi portal pelindungan konsumen, baik yang berindikasi sengketa maupun yang berindikasi pelanggaran. Terkait hal tersebut, terdapat 20.628 pengaduan atau sekitar 89% yang terselesaikan penanganannya melalui proses IDR atau Internal Dispute Resolution oleh pelaku usaha jasa keuangan, dan sebanyak 2.435 pengaduan atau 10,56% sedang dalam proses penyelesaian. Di sisi pemberantasan kegiatan keuangan ilegal, OJK mengakui pihaknya bersama-sama seluruh anggota Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti terus meningkatkan koordinasi dalam penanganan investasi dan pinjaman online ilegal. Sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023, Satgas Pasti telah menghentikan 2.288 entitas keuangan ilegal yang terdiri dari 40 investasi ilegal dan 2.248 pinjaman online ilegal. Sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023, Satgas Pasti telah menghentikan 2.288 entitas keuangan ilegal yang terdiri dari 40 investasi ilegal dan 2.248 pinjaman online ilegal. Pengaduan entitas ilegal yang diterima sebanyak 9.380, meliputi pengaduan pinjol ilegal sebanyak 8.991 pengaduan, dan pengaduan investasi ilegal sebanyak 388 pengaduan, dengan perkembangan jumlah entitas ilegal yang telah dihentikan atau diblokir adalah sebesar, kalau kita melihat di tahun 2023 saja sebanyak 2.288 entitas, sedangkan kalau kita jumlahkan dari 2017 sudah ada 8.149 entitas ilegal yang sudah dihentikan oleh OJK dan juga Satgas Pasti. Otoritas Jasa Keuangan mengungkapkan penawaran investasi ilegal dan pinjaman online ilegal meningkat 10% secara bulanan di tengah momentum Natal dan Tahun Baru. Dari 3.000 aduan masyarakat terkait penawaran investasi hingga pinjaman ilegal, ada modus baru, yakni praktek salah transfer. Karena itu OJK mengimbau masyarakat untuk berhati-hati. Jika ada transfer dana yang tidak dikenal sumber asalnya, diharapkan dana tersebut tidak dipakai. Kemudian menjadi penting untuk mengumpulkan bukti-bukti salah transfer tersebut, serta membuat laporan di kepolisian dan juga pihak bank. Untuk di bulan Desember ada kenaikan sekitar 10%, dari bulan berikutnya ada sekitar aduannya sekitar lebih dari 3.000 aduan terkait dengan investasi dan pinjol ilegal. Nah, kemudian modus yang terbaru ini yang kemudian dirangkum oleh rekan-rekan kami yang menerima pengaduan adalah adanya modus salah transfer seperti itu. Jadi tiba-tiba ada beberapa orang yang kemudian melaporkan tiba-tiba mendapat transferan masuk padahal tidak pernah mengajukan, dan kemudian ada beberapa yang kemudian dihubungi untuk dibilang salah transfer untuk mentransfer balik, padahal itu sebenarnya nanti dia harus membayar utang tersebut, atau benar-benar kemudian
mereka juga harus membayar beserta bunga yang cukup besar. Menurut OJK, modus penawaran penipuan keuangan terus bermunculan karena adanya kebutuhan dari masyarakat terkait pendanaan dan masih kurangnya literasi keuangan digital. Selain itu, casino mentality dan fear of missing out juga tak jarang menjadi faktor yang membuat masyarakat mencoba dan terjebak tawaran investasi hingga pinjol ilegal. Ada sesuatu itu pasti akan ada demand ya, ada permintaan, ada kebutuhan, yaitu kebutuhan di masyarakat terkait pendanaan tersebut. Nah tentu saja tapi yang kemudian semakin membuat menjamur adalah karena masyarakat banyak yang belum memiliki tingkat literasi, terutama literasi digital terkait keuangan, sehingga mereka belum memahami mana yang legal, mana yang ilegal, walaupun kita telah sangat mempermudah akses masyarakat untuk mengecek apakah tawaran yang diberikan itu legal atau ilegal. Kalau terkait dengan penawaran investasi ilegal, kita melihat memang di masyarakat kita ada yang disebut dengan casino mentality ya, di mana ada masyarakat yang ingin memperoleh keuntungan dengan cepat tanpa memperhatikan faktor risikonya. Kemudian juga ada faktor tekanan dari lingkungan sosial seperti peer pressure untuk tidak mau kehilangan kesempatan atau fear of missing out dalam peluang investasi yang kerap kali kadang-kadang itu adalah penipuan berbentuk ilegal investasi yang tadi juga sudah disampaikan dalam press release kita, beberapa seperti Inox ya, seperti itu yang kemudian banyak sekali makan korban. Kemudian kalau dari sisi supply-nya itu karena memang saat ini kita lihat banyak sekali server yang digunakan oleh pinjol ilegal ini berada di luar negeri. Namun kami terus berupaya bekerja sama dengan Kominfo, Kemenkumham, Kemlu dan juga Polri untuk terus mengejar para pelaku online illegal activity.